Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga sudah ada Ayah. Dan kali ini kita akan berbicara atau mendiskusikan periode demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1958. Walaupun pada dasarnya sebetulnya Indonesia sudah mengalami beberapa periode demokrasi dan itu nanti akan menjadi bagian dari beberapa episode, tapi mungkin Ayah ingin memberikan dulu pengantar kira-kira untuk bisa memberikan gambaran sebetulnya apa yang sudah dilalui Indonesia dengan berbagai macam demokrasi yang pernah dipraktekkan sampai sekarang. Ya, yang perlu dipahami sebenarnya begini, ketika kita sudah menerima dan berhasil mengambil kedaulatan kita sebagai bangsa merdeka dan mendirikan negara kan dari tahun 50 dari tahun 45 sampai 59 kan kita dikuyuk-kuyuk oleh Belanda dan demokrasi kita ya memang ada macam-macam pergantian, tetapi setelah kita kedaulatan kita ambil sejak tahun 50 sampai seterusnya sampai sekarang, maka kita melewati macam-macam demokrasi. Nah, sebenarnya persoalan demokrasinya sendiri tidak pernah menjadi persoalan dalam arti semua pemimpin kita menghendaki negaranya adalah negara demokrasi. Semua itu. sejak kita berjuang dari pergerakan nasional sebenarnya pemimpin kita itu memang menghendaki demokrasi. Nah, persoalannya adalah bukan pada demokrasinya, itu saja, tetapi pada persoalan yang berkaitan dengan jenis demokrasi apa yang akan kita jalankan. Nah, inilah yang akan kita jelaskan nanti. Sampai sekarang kan kita tidak tahu demokrasi apa sekarang. Ada yang mengatakan demokrasi Pancasila, ya sama aja dengan apa yang pernah dilakukan oleh Soekarno kan, Soeharto. Demokrasi, makanya ini yang akan kita lihat prosesnya sejak kedaulatan kita kembali tahun 50 sampai sekarang yang berbicara tentang demokrasi dan kita sekarang mulai dari apa yang sering dikenal dan disebut orang sebagai demokrasi liberal. Nah, itu apa sebetulnya sih ya yang dikatakan dengan demokrasi liberal dan apa yang terjadi dalam periode itu? Banyak sekali. Ya, selama 8 tahun tuh demokrasi liberal itu sebenarnya ya meniru. Ya, kita kan sebagai bekas jajahan kita nggak punya demokrasi kan. Kita adalah bangsa yang tidak mengenal demokrasi. Bahkan selama kita dijajah sebenarnya kita itu dijajah oleh dua sistem. Sistem kolonialistisnya Belanda. Ya, tentu saja otoriter. Feodal. Sebelumnya sistem feodal. Ya, tentu saja. Jadi kita tidak pernah mengenal apa yang disebut demokrasi itu. Kita baru mengenal demokrasi setelah ada orang-orang terdidik yang berjuang pada pergerakan nasional. Jadi kita baru mengenal itu, berproses mengenalnya. Nah, inilah yang kita mau laksanakan setelah kita merdeka, maka ada macam-macam yang terjadi. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila dan tidak tahu sekarang siapa namanya Amin Rais ketika ketua MPR dalam reformasi ditanya sekarang demokrasi apa, jawabnya tidak tahu apa dia bercanda atau beneran. Dia bilang demokrasi kita sekarang adalah demokrasi tidak. Nah, sekarang jadi sekarang kita bicara tentang liberal nih, demokrasi liberal itu sebenarnya adalah demokrasi di mana semua orang warga negara bebas memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya,
memiliki kebebasan untuk berorganisasi, memiliki kebebasan untuk mendapatkan ruang-ruang, untuk mendapatkan kesempatan, mendapatkan posisi dalam struktur negara dan seterusnya itu. Jadi ya bebas, liberal, bebas dalam pengertian itu. Nah, pada zaman itu juga karena ada kebebasan ya partai banyak. Ada berapa partai? Ada ya yang ikut dalam pemilu aja kalau tidak salah 48. Oh iya 48 Nah, ya. ya pada waktu itu, pada waktu atau nah, dan tapi sebenarnya ada persoalan juga itu. Jadi ketika awal merdeka, Bung Karno mendirikan satu partai namanya Partai Nasional Indonesia, PNI itu, tapi akhirnya ditolak. Lalu keluarlah maklumat presiden untuk pendirian daripada partai-partai. Pemerintah membuka ruang untuk warga negara mendirikan partai-partai. Nah, kemudian maka dimulailah demokrasi setelah kita merdeka dengan demokrasi liberal ini, gitu ceritanya. Nah, tapi demokrasi liberal selama 8 tahun itu banyak sekali yang terjadi. Iya. Kita mengalami macam-macam. Ada pertentangan di antara partai-partai. Iya. Macam-macam. Di antara 48 partai itu atau partai besar? Partai-partai besar lah yang duduk dalam, kan ada DPR sementara DPRS yang dibentuk, ya kan asalnya dari KNI lalu kemudian berubah menjadi DPR. Nah, partai masuk di situ ada Masyumi di dalamnya, PNI di dalamnya, Partai Katolik di dalamnya, Partai Sosialis Indonesia di dalamnya, bahkan PKI dulu di dalamnya, segala macam itu, lalu Partai Murba, Tan Malaka punya, semualah masuk di dalamnya. Nah, semua mendapatkan porsinya dan dalam proses pembentukan kabinet ada koalisi, karena tidak mungkin sebuah partai mendirikan kabinetnya sendiri karena di dalam parlemen kan sudah ada macam-macam kekuatan, ada macam-macam kekuatan. Jadi kalau misalnya PNI sendirian, tidak mungkin lah, dia punya anggota cuma berapa di parlemen itu ya. Di parlemen. Nah, lalu kemudian terjadilah yang sering kita sebut dengan partai koalisi. Artinya ketika kabinet dibentuk, maka yang tokoh dari partai yang diminta untuk membentuk itu melakukan lobby ke partai yang lain untuk mengajak dia masuk. Misalnya TNI diminta oleh presiden untuk membentuk kabinet, maka dia melakukan lobby ke partai-partai. Atau Masyumi, karena ketika itu kabinet jatuh bangun kan? Sampai ada yang kabinet 100 menteri itu itu belakangan, itu bukan, itu demokrasi terpimpin. Tapi ada yang cuma 7 bulan, ada yang cuma sekian itu. Ada yang paling lama ketika itu Juanda 2 tahunan. 2 tahun kalau nggak salah. Nah, lalu kemudian dalam prosesnya itu maka mau tidak mau kan ada koalisi. Tidak mungkin kalau. Nah, yang ada satu persoalan bahwa yang tidak pernah ada partai yang mengajak masuk dalam kabinet itu adalah Partai Komunis. PKI itu tidak pernah ada yang mengajak untuk masuk dalam koalisi itu. Waktu itu dipimpin sama siapa? Apa? Aidit. Aidit. Sudah Aidit. Nah, tapi yang saya mau katakan begini, dia punya kekuatan juga dalam parlemen. Lalu, tapi persoalannya tidak ada yang mau mengajak dia.
Ya, Yang jadi bisa yang diartikan sebagai apa? Kalau nggak i- ada yang mau ngajak. artinya tidak ada yang mau ngajak karena latar belakang Iya, ideologinya iya, iya, dan sebagainya kan. iya. Nah, lalu kemudian Apalagi udah ada peristiwa eh, Madiun yang waktu tahun ya 1948 kan? itu salah satu faktor. Iya. Nah, tetapi di tengah-tengah jatuh bangunnya kabinet dan banyak sekali persoalan, ya terjadi macam-macam konflik juga. Hmm. Nah, ambil sebagai satu contoh, eh, masalah keamanan kita kan, masalah keamanan, lalu tentara ketika itu juga, maka ini yang melahirkan peristiwa 17 Oktober nanti. Ada pertentangan antara eh, partai-partai yang ada di parlemen dan tentara. Tentara merasa tersinggung oleh karena berbagai komentar yang diberikan oleh anggota DPR sementara waktu itu. Nah, yang terjadi adalah karena kemarahan tentara itu akhirnya tentara minta kepada Presiden Soekarno agar supaya membubarkan DPR. Oke. Tentara membawa tank ke depan istana, ya, yang dipimpin oleh kapten, waktu itu pangkatnya masih kapten, Kapten Kemal Idris naik tank, lalu katanya diikuti oleh massa rakyat sekitar 30 ribuan orang datang ke situ dan meminta presiden untuk membubarkan DPR. Tapi presiden tidak mau. Tidak mau. Nah, lalu kemudian waktu itu ada cerita bahwa Nasution Simatupang ketika itu posisinya adalah kepala staf angkatan perang. Lalu kemudian Nasution kepala staf angkatan darat datang ke presiden dan mengungkapkan. Tapi ini saya pernah dengar dari Simatupang ya, Soekarno menolak dengan alasan ya kalau itu saya lakukan saya tidak demokrat. Oh, demokratis ya. Saya adalah seorang demokrat. Jadi kalau saya melakukan itu, ini keterangan yang saya pernah peroleh dari Pak Simatupang waktu satu kesempatan. Nah, akhirnya nggak jadi dibubarkan kan. Ya, yang terjadi adalah justru yang dipecat adalah Nasution, diberhentikan sebagai kepala staf angkatan darat. Lalu kemudian Simatupang jabatannya dihilangkan. Jadi ada proses pergumulan yang sedemikian di lingkungan angkatan darat itu terjadi pertentangan. Jadi dampak dari peristiwa 17 Oktober ini banyak sekali. Gatot Subroto yang ketika itu Panglima TT7 Teritorium 7 yang berpusat di Makassar ditangkap dan sebagainya, ya. Jadi di Jakarta pengganti Nasution juga tidak disetujui, lalu kemudian waktu mau dilantik Zulkifli Lubis waktu itu berkedudukan sebagai wakil kepala staf melarang kalau mau mau upacara kegiatan kan ada musik, chord musiknya, lalu dilarang oleh Zulkifli Lubis. Apa yang terjadi? Grup musiknya kalau tidak salah kebakaran. Itu dibawa untuk kegiatan itu. Jadi ini hanya menunjukkan betapa rumitnya situasi ketika itu. Belum nanti dalam prosesnya karena jatuh bangun kabinet, lalu kemudian ada tuduhan bahwa pemerintah lebih banyak diduduki orang Jawa, pemerintah lebih banyak memberikan prioritas kepada Jawa, dan segala macam.
Nah, lalu komandan-komandan di daerah melakukan berbagai tindakan-tindakan Protes ya. tertentu semacam protes gitu. Maka eh, terjadilah macam-macam. Tetapi juga memang di lingkungan pada waktu itu eh, proses pergumulan di antara partai-partai ya memang terjadi. Dalam arti Hmm. kata Terutama partai gede, ta? iya, ya Iya. di situ ada PNI, di situ ada Masyumi, Mm-mm. di situ ada PKI, di situ ada NU. NU itu tadinya satu dengan Masyumi, tapi Oh, kemudian pecah tahun 52 dan bentuknya partai. menjadi partai. Menjadi Jadi tadinya partai. malah pendiri Masyumi itu salah satu diantaranya adalah neneknya Gus Dur, Oh, Kiai Hari. heeh, Nah, Hasyim tetapi oleh Asy'ari. karena dalam pergumulannya merasa dirinya selalu disingkirkan oleh pembaharu, Iya. dan pembaharu itu adalah Natsir CS, lalu kemudian maka orang NU disingkirkan, merasa Mm-mm. tersingkirkan. Nah, tahun 52 dalam di rapatnya di Palembang, lalu kemudian pecah Mendirikan mendirikan partai. partai Namanya NU, Partai NU. Nahdlatul Ulama, Partai Oh, Nahdlatul Ulama. oke. Maka kemudian ya macam-macam. Iya. Juga terjadi persoalan di kalangan tentara, yaitu yang berkaitan dengan eh, tentara ini kan seperti Nasution itu kan tamatan Breda walaupun di Bandung. Hmm. Simatupang juga berada di Bandung. Orang dan orang-orang yang lain seperti Kawilarang, segala macam, semua itu adalah orang-orang yang berpendidikan militer. Nah, jadi Oh, tahu bagaimana susunan dan bagaimana seseorang harus menjadi militer. militer. Nah, Heeh. ketika kita berjuang kan banyak orang yang nggak tahu militer. Iya. Ya, iya kan? Kahar Musakar itu nggak ada pendidikan militernya, cuma Heeh. pendidikan pendidikan Pandu HW di Oh, kampungnya kan. iya. Yang Nah, penting tapi bisa menggerakkan pangkatnya, orang banyak. iya, pangkatnya letnan kolonel Mm-mm. dan sebagainya. Nah, lalu ada ide ketika itu mau mengadakan semacam rasionalisasi. Ini idenya Pak Hatta juga. Lalu kemudian mau Mm-mm. dilaksanakan. Nasution mau melaksanakan dan sebagainya, tapi mengalami kendala. Nah, itu terjadi uh, pergumulan lagi. Artinya di Hmm. antara tentara ada yang setuju, ada tentu saja komandan-komandan di daerah nggak setuju. Mm-mm. Jadi Iya. terjadi macam-macam persoalan semacam itu. Nah, ada pemberontakan terjadi uh, di dimulai dengan DITI-nya Kartosuwiryo di Jawa Barat, lalu kemudian berkembang uh, apa namanya Ke tempat lain. Aceh, Ya Aceh, Dawah Aceh, Bere. Aceh juga terjadi persoalan. Iya. Kemarahannya apa? Heeh. Tadinya provinsi tersendiri. Iya. Jadi waktu awal kita merdeka itu Aceh adalah provinsi tersendiri. Tiba-tiba dirubah menjadi hanya bagian dari Sumatera Utara. Hmm. Nah, itu yang melahirkan kemarahan juga kan, Oke. kemarahan orang Aceh. Nah, nanti akhirnya dikembalikan lagi menjadi satu provinsi. Oke. Tapi pemberontakannya tetap terjadi. Terjadi ya. DITI itu. DITI Daud Bere tetap terjadi. Nah, Hmm. lalu kemudian di Sulawesi Selatan juga Ada DITI juga. DITI Karmusakar. Karmusakar juga melakukan pemberontakan itu karena apa? Dia minta agar supaya resimennya, Iya. pasukannya itu dibentuk satu resimen Hasanuddin, lalu ditugaskan ke Sulawesi Selatan. Hmm. Nah, oleh pimpinan tentara di pusat, Iya. termasuk Nasution, tidak setuju dong. Nah, akhirnya terjadilah persoalan-persoalan semacam ini, maka lalu kemudian terjadi pemberontakan. Nah, seperti juga Kalimantan Selatan Ibnu Hajar sama. Oh iya iya iya. Nah, Ibnu Hajar sama, cuma pangkatnya beda. Ibnu Hajar itu cuma letnan 1. Mm-mm. Kalau Karmusakar letnan kolonel,
Iya ya kan? beda lah. Kalau eh, Daud Ber malah pernah gubernur, Iya, iya kan? mm-mm. Macam-macam seperti Macam-macam itu. ya. Jadi ini semua dalam kondisi demokrasi liberal itu terjadi pergantian kabinet yang ganti-ganti dan Mm-mm. seterusnya. Eh, Pak, apa namanya, eh, konflik di antara partai-partai juga. Misalnya ketika Sukiman menggantikan Natsir, Sukiman itu juga tokoh 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 Masyumi. Lalu kemudian ketika itu harus diketahui kondisi internasional Iya. dalam arti kata perang dingin. Oh, Iya sedang kan, perang ya dingin sudah ya. perang dingin dari 45 sampai 85 Heeh, itu kan perang perang dingin. dingin. Mm-mm. Nah, lalu kemudian eh, orang Masyumi itu dianggap lebih dekat pada Amerika. Hmm, Nah, lalu kemudian ketika Natsir jatuh diganti oleh Sukiman, Sukiman. Sukiman melakukan semacam tekanan bahkan penangkapan kepada orang-orang komunis dan sebagainya. Oh, Ada perjanjian, katanya ada perjanjian rahasia apa dan sebagainya, tapi itu adalah hal-hal. Jadi yang saya terangkan ini hanya untuk menunjukkan bagaimana rumitnya situasi dalam ketika masa itu. demokrasi masa itu. Nah, Apa? Heeh. karena jatuh bangun kabinet, lalu angkatan darat pecah dan sebagaimana, lalu ada macam-macam peristiwanya juga dan sebagainya. Lalu kemudian Presiden Soekarno ini ada satu persoalan yang Mm-mm. dia tidak posisinya sebagai presiden Presiden, ya. dalam negara yang bersifat parlementer Heeh. itu tidak ada posisi untuk mengambil kegiatan-kegiatan politik dalam arti kata yang Oh, menentukan. Dia oke. hanya sebagai presiden, kalau kabinetnya jatuh, ada orang partai, dia tunjuk, dia yang melantik. Nah, itu yang Oh, menyebabkan mengapa, misalnya sebagai satu contoh, mengapa tadinya Natsir dengan Soekarno itu berjauhan. oke. Salah satu diantaranya adalah oleh karena Natsir menghendaki agar Soekarno setelah dia dilantik sebagai Perdana Menteri, Iya. artinya Natsir dilantik sebagai Perdana Menteri, ya Soekarno jangan ikut mencampuri urusan ini. Karena posisi Posisi kedudukannya adalah kedudukannya hanya presiden konstitusional, presiden lambangan konstitusional. Padahal memang kalau kita mengacu pada sistem demokrasi gitu, liberal pasti kan seperti itu. Perdana Menteri ya. Perdana Menteri, Heeh. kabinet sebagai pemimpin Iya, kabinetnya kan sebagai Perdana Menteri. ya, pemimpin kabinet dan yang Makanya, menjalankan tapi kan negara. Soekarno Heeh. merasa dirinya, nah saya cuma Cuma tanda tangan saja, aja. iya. Nah, dia Kekuasaannya tidak, justru terletaknya pada Perdana Menteri ya. nah, oleh karena itu orang sering salah mengerti juga Mm-mm. tentang posisi Soekarno nanti. Saya terangkan waktu demokrasi terpimpin. Mm-mm. Nah, ini yang jadi soal juga itu. Dan Mm-mm. itu yang eh, menjadi salah satu faktor juga. Nah, tapi akhirnya apa? Tapi ada kegiatan-kegiatan, walaupun kabinet jatuh, ada kegiatan-kegiatan yang sangat penting yang dilakukan dalam kondisi itu. Oke. Salah satu diantaranya adalah konferensi Asia Afrika. Oke, ya. Nah, jadi Perdana Menterinya ketika itu Ali Sastro Amijoyo, Mm-mm. Mm-mm. lalu kemudian dia lakukan pendekatan kepada negara-negara Afrika, Asia Afrika ya, dulu, Asia. Asia dulu, lalu kemudian ada konferensi Kolombo Mm-mm. untuk merumuskan itu dan singkatnya akhirnya konferensi Asia Afrika. Asia Afrika bisa dilakukan di Bandung Iya, dan kalau kita ke sana kan masih selalu ada ada. selalu dan gedungnya sederhana Iya. tapi zaman itu adalah gedung Iya, yang mewah lah. termasuk gedung yang baik pada Mm-mm. zaman itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, lalu yang datang hebatnya yang datang berapa? Mm-mm. 29 negara. Oh. Ada Chou En-lai, ada Nasir, ada Mm-mm. segala macam tokoh-tokoh besar Oke. yang datang. Maka
ada hasilnya kan. Iya. Salah satu di antaranya yang terpenting itu bahwa konferensi itu mengakui bahwa Irian Barat itu punyanya Indonesia dan harus dikembalikan ke Indonesia. Jadi ada dalam kondisi yang rumit, situasi yang kacau tanda kutip, ada perbuatan-perbuatan hebat juga yang dilakukan. Mengapa yang dituju oleh Presiden Soekarno itu adalah Asia dan Afrika gitu? Ya, ketika itu kan bekas jajahan semua Asia dan Afrika ini untuk mempersatukan kekuatan Asia dan Afrika, bukan Presiden Soekarno. Ya, Presiden setuju, tapi kan perancangnya Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Jadi ya Ali Sastroamidjojo mau membangun kekuatan baru di antara negara-negara bekas jajahan Asia, ya. Afrika yang semuanya bekas jajahan kan. Okay. Maka lalu kemudian diadakan konferensi, maka kalau datang ke sana masih ada hasilnya apa, dan itu dibangga-banggakan sampai sekarang. Dan saya kira memang itu perbuatan sangat historis pada zaman itu. Pada zaman itu dan hasilnya pun sangat salah satunya yang tentang Irian Barat itu ya, yang sangat berarti untuk Indonesia, tetapi bagi negara-negara yang lain pun sangat berarti. Karena itu untuk kepentingan memang tujuannya untuk membangun kekuatan di antara negara-negara Asia Afrika itu. Iya, paham itu. Tokoh-tokoh besarnya. Jadi di tengah-tengah seperti itu memang ada juga. Nah, lalu yang menjadi persoalan juga ketika itu adalah sejak tahun 53 persoalan kapan pemilu akan diadakan. Pemilu pertama. Lalu dari tahun 53 itu ada semacam kampanye untuk wah nanti akan ada pemilu dan sebagainya. Nah, Presiden Soekarno pada tahun 53, dan ini ada kaitannya dengan pemilu juga, walaupun dia datang bukan sebagai tokoh partai tapi sebagai seorang presiden. Tapi dalam salah satu pidatonya di salah satu wilayah di Kalimantan Selatan, dia mengeluarkan pernyataan bahwa yang cocok bagi Republik Indonesia, bangsa Indonesia ini adalah dasar negaranya harus nasional. Oh, marah, lahir kemarahan terutama di antara orang-orang Islam. Alasannya, ya Soekarno nggak boleh ngomong seperti itu. Dia kan presiden. Dia nggak boleh ngomong tentang apa dasar negara segala macam apa dan segala macam. Ini buku ini Sayuti Meliki, wartawan itu, wartawan yang juga punya jasa mengetik naskah proklamasi. Lalu kemudian tetap wartawan mengikuti perjalanannya Presiden Soekarno waktu itu. Nah, dia tulis buku yang cukup tebal dan saya pakai dalam berbagai kesempatan. Itu Demokrasi Pancasila. Jadi dia terangkan latar belakangnya, tujuan ngomongnya dengan Bung Karno dan sebagainya. Tapi sempat cukup lama, mungkin sekitar 3 bulan itu terjadi polemik tentang kata-kata Bung Karno. Dasar negara itu. Tapi kan bukannya memang dasar negaranya udah ada kan Pancasila? Memang ada, tetapi waktu itu dalam pemilu kan orang akan bicara lagi. Bung Karno ya sebenarnya udah. Iya kan? Udah, tetapi kan nanti dalam setelah pemilu kan yang dibicarakan kembali lagi persoalan yang menyebabkan Badan Konstituante nggak bisa merumuskan pembukaan dan dasar kan persoalan itu. Itu lagi dasar jadi negara, singkatnya setelah lama akhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap naik. Akhirnya dia yang berhasil melakukan pemilu. Tahun 55 ya? Tahun 55 dan
Saya baru baca 55 saja. sampai 55 55 berapa prapartai, Pak? ya 55 itu kalau nggak salah yang ikut 24 partai. Oke. Ya, kelupa saya. Iya. Tapi sekitar lebih dari sekian lah, Heeh. puluhan. Heeh. Lalu apa namanya, setelah pemilu saya baru baca buku tadi. Yang menarik itu begini, ternyata kan sebelum DPR sementara sebelum pemilu, Iya. kan yang nomor 1 Masyumi, nomor 2 PNI, lalu ada jumlah sekian dari Iya. Partai Sosialis dan sebagainya. Jumlahnya Kelihatan. banyak, seakan-akan partai-partai besar. Nah, apa yang terjadi? Hasil pemilu itu tidak seperti itu. Partai Sosialis yang tadinya suaranya kalau tidak salah dalam DPR sementara itu 17, dia cuma dapat 5. 5 kursi. Oke. PKI yang tadinya cuma berapa kursi? 13 kalau nggak salah, dapat 39 kursi. Wow. Jadi ada pembalikan. Perbedaan Tadinya, yang cukup itu ya. Tadinya yang nomor 1 di situ Masyumi. Sekarang nomor 1 PNI. PNI dapat suara 8 juta lebih, Masyumi dapat 7 juta lebih. Jadi Masyumi nomor 2. Iya, dari segi jumlah suara, tapi dari segi jumlah kursi, posisinya sama, 57 kursi di DPR. Sama, tapi jumlah kursi yang diperoleh lebih banyak. Jumlah suara lebih banyak yang diperoleh PNI. Jadi ada faktor-faktor menarik seperti itu. Nah, lalu kemudian berjalanlah setelah pemilu, maka justru terjadi pergolakan besar lagi. Karena ada macam-macam ya tuntutan seperti tadi saya katakan, ada bagaimana perpecahan di antara tentara, ya, dari misalnya karena mereka menuntut seakan-akan bahwa ini kok semua yang dipikirkan cuma Jawa dan sebagainya, lalu terjadi perpecahan, lalu kemudian mereka di daerah-daerah membentuk semacam apa namanya, organisasi-organisasi. Ada dewan-dewan banteng. Seperti Dewan Banteng ya. Dewan Banteng, Dewan Manguni, segala macam lah. Iya. Di Sumatera Barat ada Ahmad Hussein dan segala macam, ada Dahlan Jambek. Di Sumatera Utara ada Simbolon, di Sumatera Selatan juga ada, di Kalimantan Selatan juga ada, di Sulawesi Selatan, Sulawesi pada umumnya ada Sumual dan sebagainya. Nah, semua ini membentuk semacam dewan-dewan itu. Ya. Misalnya yang pertama kali, makanya orang Permesta itu pernah nelpon saya, Pak Anhar, kenapa sih orang menyebutnya PRRI Permesta? Padahal Permesta itu lebih dulu dibentuk. Permesta itu dibentuk pada 2 Maret 57. Permesta itu April 58. PRRI. Iya, Februari PRRI 58. Masa PRRI-nya dulu disebut, padahal dia belakangan. Sebetulnya itu apa sih, Tak? Kalau itu bisa dikasih tahu sedikit. Jadi, Permesta itu adalah semua dewan-dewan ini menuntut untuk melakukan perubahan pemerintahan dan pembangunan di luar Jawa. Gitu. Intinya itu sebenarnya. Nah, lalu kemudian dalam pergolakan ini misalnya juga supaya kabinetnya dirubah, misalnya tuntutan Ahmad Hussein itu ganti kabinet, bahkan dia kirim ultimatum ke pemerintah pusat dalam jangka 5 hari. Kabinet Juanda harus diganti, dan yang membentuk kabinetnya adalah Hatta
Hamengkubuwono. Oh, sudah ditentukan siapa saja yang Jadi pembentuk kabinetnya adalah Hatta. atau ya. Memang tapi Soekarno menolak dengan sendirinya. Tapi dalam prosesnya kemudian memang tapi yang menarik itu apa? Setelah pemilu, memang baru saja saya baca buku itu, Burhanuddin Harahap sebagai orang Perdana Menteri dan partainya dari Masyumi, begitu pemilu selesai, maka dia lakukan semacam berbagai pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan. Dia mengatakan ya orang-orang TNI diberikan kedudukan yang tidak penting, sementara orang PSI dan orang Masyumi diberikan kedudukan yang penting dan sebagainya. Nah, setelah melalui proses panjang, kan tentara setelah Nasution ini kan pecah-pecah terus setelah peristiwa 17 Oktober itu. Tapi akhirnya setelah melalui proses, akhirnya Nasution kembali diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Lalu kemudian tuntutannya, tuntutan terjadi pemberontakan itu, lalu kemudian, di sini kelihatan bahwa ternyata persoalan dalam negeri kita itu Amerika ikut campur juga, ya kan? Jadi misalnya dikirimkan senjata Permesta itu dikasih senjata. Alan Pope pernah ke sini lalu melakukan bom, ya. Ada macam-macam, Maukar menembak istana, lalu Presiden Soekarno mau dibunuh di Cikini, macam-macam peristiwa seperti itu. Itu adalah bagian daripada kerumitan situasi yang terjadi pada periode itu. Nah, lalu kemudian dalam situasi seperti itu, mulai tahun 57, Presiden Soekarno itu sudah mempunyai pemikiran supaya bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan mengganti sistem pemerintahan demokrasi. Sudah ada dalam pikirannya. Karena liberal itu ya seperti itu gitu, semua orang bisa berkehendak untuk menyampaikan. Iya, artinya tentu kebebasan itu juga ada aturannya, tetapi tetap menurut Soekarno. Dan memang Soekarno ini sejak tahun 32 bahkan diulang dalam 1 Juni 45 itu sudah menyatakan nanti kita jangan menggunakan demokrasi barat. Jadi ide Soekarno yang anti demokrasi liberal itu sudah ada tahun 30-an. Ya, jadi itu di buku Di Bawah Bendera Revolusi apa Indonesia Menggugat? Di Bawah Bendera Revolusi. Itu ditulis oleh Soekarno tahun 1932. Dan itu dia menulis 2 artikel di dalam buku itu. Jadi, tentang bagaimana dia tidak mau menggunakan demokrasi barat atau demokrasi liberal, karena demokrasi liberal itu lebih mementingkan demokrasi politik dan melupakan demokrasi ekonomi. Nah, oleh karena itu ketika dia bicara pada tanggal 1 Juni 45 dalam rangka merumuskan ide jawabannya tentang pertanyaan dari Ketua BPUPK, Dr. Rajiman, KRT Rajiman. Pertanyaannya kan begini, kalau kelak kita merdeka, apa dasar negara yang akan digunakan? Dan dia minta supaya semua anggota menjawab atau memberi keterangan tentang hal itu, tapi nanti akan kita terangkan lagi yang lain. Nah, cuma dalam
tanggal 1 Juni itu 45 Soekarno mengulangi lagi. Jangan nanti kita gunakan demokrasi Barat, demokrasi liberal, karena demokrasi liberal itu hanya mementingkan demokrasi politik dan mengabaikan demokrasi ekonomi. Gitu. Maka dia selama 8 tahun itu dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan para pemimpin-pemimpin yang memang pendidikannya kan Barat, dan mereka ada yang pernah sekolah di negeri Belanda, ada segala macam. Sementara Soekarno kan Soekarno kan hanya selalu di dalam negeri dan mengetahui Barat itu lewat literatur. Nah, semua idenya itu beda dengan Hatta, Sahir yang pernah hidup di tengah-tengah kehidupan orang Belanda. Dan Soekarno pemahamannya tentang demokrasi ya lewat membaca berbagai macam buku. Maka kemudian karena tidak mempunyai kesempatan, tetapi dalam periode itu kan banyak sekali peristiwa yang tadi yang sudah saya terangkan, begitu banyak, ada dewan-dewan, ada gejolak, ada segala macam. Ada tuntutan agar supaya kabinetnya segera diganti, lalu Bung Hatta sama diganti oleh formatur antara Bung Hatta sama Hamengkubuwono IX dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah ke macam-macam situasi tanda kutip darurat itu, maka Presiden Soekarno mengeluarkan idenya. Yang pertama yaitu apa yang dikenal dengan konsepsi presiden. Konsepsi presiden itu membentuk semacam Dewan Nasional yang semua anggotanya itu nanti masuk. Semua kekuatan politik yang ada harus masuk di dalamnya. Dan nanti itu yang akan membicarakan tentang macam-macam hal, termasuk demokrasi segala macam lah. Pokoknya itu semacam, mau dikatakan dewan penasehat juga. Iya, juga bisa dikatakan semacam mewakili semua kekuatan-kekuatan yang ada. Nah, lalu kemudian membentuk kabinet. Jadi dua yang utama dalam konsepsi presiden itu, yaitu presiden minta agar supaya dibentuk sebuah dewan nasional, lalu kemudian membentuk juga sebuah kabinet gotong royong. Nah, kabinet gotong royong ini maksudnya semua kekuatan politik masuk, termasuk PKI, yang selama ini orang tidak mau. Gitu. Nah, lalu kemudian terjadi lagi, lalu Bung Karno mengajak tokoh-tokoh partai ke istana dengan satu pertanyaan, bagaimana pendapat mereka tentang konsepsi presiden. Gitu. Jadi Bung Karno tidak langsung merumuskan idenya itu tadi langsung direalisasi, enggak. Dia tanya juga. Dia tanya dari semua kekuatan politik, jadi semua Masyumi diajak, Partai Katolik diajak, PKI, semua diajak. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana pendapat pemimpin-pemimpin partai ini, pemimpin politik ini, tentang konsepsi presiden yang diajukan oleh Presiden Soekarno. Nah, dalam pertemuan itu, ia langsung menjawab tidak dua, yaitu Partai Katolik dan Partai Masyumi, lalu kemudian juga nanti Partai Sosialis juga, lalu NU juga, dan semuanya. Yang mendukung adalah PNI, PKI, dan Murba kalau nggak salah juga, dan seterusnya. Jadi ada dua kelompok lagi. Ya. Nah, tetapi lalu kemudian ditolak. Nah, selanjutnya walaupun idenya, konsepsi presidennya itu ditolak, nah dia kembali dengan berdasar pada
pikirannya yang konsepsi presiden itu, dia melontarkan ganti demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin. Gitu. Nah, terjadi dialog lagi. Ya. Nah, dalam proses itu, akhirnya dia minta supaya kabinet membicarakan perubahan itu. Iya, apakah supaya kabinet Juanda membicarakan bagaimana pendapat kabinet tentang demokrasi terpimpin. Nah, lalu kemudian dibicarakanlah. Ternyata kabinet menerima bahwa demokrasi terpimpin bisa digunakan untuk menggantikan demokrasi liberal. Gitu. Nah, terjadi lagi. Nah, persoalannya adalah kalau kita menggunakan demokrasi terpimpin sebagai sistem atau landasan sistem pembentuk mengatur kehidupan bernegara kita, persoalannya adalah undang-undang dasar yang mana yang kita gunakan, undang-undang dasar apa yang kita gunakan. Persoalannya adalah Undang-Undang Dasar 45 udah nggak berlaku. Oh, jadi selama 1950 sampai 1958 nggak? Iya, memang nggak. Kan Undang-Undang Dasar yang berlaku, ada 2 Undang-Undang Dasar yang berlaku. UDDS 50. Bukan Undang-Undang Dasar Federal. Ya, tentang federal, ini ada yang menyebut Undang-Undang Dasar Federal 49, ada juga yang menyebut Undang Federal 50 karena disahkannya tahun 50. Nah, setelah kita kembali ke negara kesatuan, Undang Dasar Federal dirubah menjadi Undang Dasar sementara. Nah, Undang Dasar sementara itulah yang berlaku dari tahun 50 sampai dengan 59 dekret presiden. Oke. Gitu. Pantesan Ayah yang selalu kadang kalau itu ngomongkan bahwa pernah Undang-Undang Dasar 45 nggak dipakai. Memang nggak kepakai. Jadi tahun 50 sampai 58 ya. 59 ya untuk dikritaan. Jadi tetapi Undang-Undang Dasar 45 ini selalu sebenarnya dalam awal saja sudah dilanggar. Dalam Undang Dasar 45 nanti saya terangkan lagi saja. Undang Dasar 45 itu kan sistemnya sistem presidensil. Nah, lalu kemudian Bung Karno membentuk kabinet September 45. Nah, tiba-tiba itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, artinya presidensil bentuknya. Betul. Tapi kemudian 2 bulan kemudian, bulan November, ganti jadi kabinet parlementer. Padahal Undang-Undangnya Dasar Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama. Tapi lupakan itu dulu, nanti seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah Undang-Undang Dasar yang mana atau yang kita gunakan? Masalahnya adalah Badan Konstituan hasil pemilu 55 itu bertugas untuk membuat sebuah undang-undang dasar definitif mengganti yang sementara. Rencananya seperti itu. Tapi oleh karena pergolakan yang berkaitan dengan demokrasi tadi, bukan yang berkaitan dengan rancangan pembukaannya, pembukaan undang dasar yang akan dibuat itu selalu terbentur pada faktor yang akan menjadi pembukaan itu Pancasila atau Piagam Jakarta. Nah, terjadi pergumulan. Nah, ketika akhirnya Presiden diminta untuk bicara di depan Badan Konstituan untuk menyampaikan bahwa bagaimana kalau Badan Konstituan menerima saja Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar yang diberlakukan. Karena kalau dia yang demokrasi terpimpin itu dijalankan dalam rangka menjalankan. Nah, terjadi pergolakan lagi dalam konstituante sampai perdebatan panjang. Akhirnya diadakan 2 kali pemungutan suara. Selalu tidak berhasil mencapai quorum,
2/3 tambah 1 kan aturannya. Akhirnya nggak jadi. Nah, setelah buntu seperti itu, maka akhirnya Angkatan Darat, Nasution mengusulkan kepada Presiden, bagaimana kalau dengan dekret aja. Dekretnya. Pada mulanya Presiden Soekarno ini selalu ada dalam dirinya, merasa dirinya seorang demokrat. Jadi nggak mau. Jadi pada awalnya dia agak tidak mau sebenarnya, tapi oleh karena situasinya ini akhirnya dia mengeluarkan itu. Akhirnya dia menerima. Menerima dekret presiden. Menerima usulan dekret presiden itu ya. Nah, ada yang menarik di situ sebelum dekret itu keluar. Ada di dalam bukunya, mana itu buku? Ada bukunya ini, Saifuddin Zuhri. Ayah dari Menteri Agama yang dulu. Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri itu adalah Sekjen Partai Nahdlatul Ulama. Nah, tengah malam sekitar jam 2 diceritakan dalam buku itu. Sekitar jam 2 malam dia Saifuddin Zuhri dapat telepon dari rumah Idham Halid minta segera datang karena ada jenderal perwira yang sedang menunggu. Datanglah. Tapi dalam buku yang lain ada juga yang mengatakan bahwa Saifuddin Zuhri ditelepon, dia diminta datang Baghdad maghrib, tapi itu bukan soal. Pokoknya malam lah. Nah, lalu tengah malam datanglah. Nah, ternyata Nasution sudah nunggu di situ, dan Letnan Kolonel siapa lupa saya, tapi posisinya Komandan CPM seluruh Indonesia. Gitu. Jadi Komandan CPM Markas Besar Angkatan Darat. Lalu Nasution bertanya, bagaimana pendapat NU kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret presiden? Itu pertanyaannya. Nah, lalu Idham Halid menjawab dengan bertanya kembali. Dia katakan begini, menurut buku itu. Ya, bagi kami tidak ada masalah. Persoalannya adalah di mana tempat Piagam Jakarta di dalam dekret itu. Nah, ada di sini nih, dalam dekret itu. Saya lihat dulu. Pokoknya begini, isinya itu intinya adalah konsideran terakhir dari sebelum masuk ke diktum pemberlakuan dari Undang-Undang 45 itu, maka biasanya kan ada pengantar, konsideran. Nah, alinea terakhir dari konsideran itu menyatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai, sekaligus merupakan satu kesatuan dari konstitusi tersebut. Jadi dikembalikan posisi Piagam Jakarta ini menurut konsideran itu tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dalam arti kata pembukaannya tentu. Nah, seperti itu. Ya udah, selesai. Begitu keluar ternyata jadi artinya apa yang mau dikatakan itu? Dalam konsideran itu menunjukkan bahwa ada lagi cara menyelesaikan persoalan dengan konsensus. Iya kan? Kan Nasution datang mewakili pemerintah, datang kepada mewakili Soekarno, datang kepada NU yang dianggap mewakili. Nah, lalu ditanya gimana pendapatnya? Nah, tidak ada masalah, tetapi ada usulannya seperti ini, dan itu diterima. Artinya apa di situ? Ternyata bahwa para pemimpin kita ini selalu mampu mempertemukan, semacam selalu menemukan konsensus di tengah-tengah krisis.
gitu. Tetapi yang membawa kebaikan untuk bersama. Iya, tentu saja. Ya, ini kan dalam arti ini lengkap buku ini. Bagaimana proses kembalinya, latar belakang kembalinya ke Undang-Undang Dasar dan segala macam, ini bukunya Yamin. Kalau ini 7 bahan pokok indoktrinasi ini buku dipakai di dalam semacam, kalau dulu ada BP7, tapi sebelumnya ada lembaga yang disebut Lembaga Indoktrinasi Manipol Usdek. Manipol Usdek ya. Itu lembaga itu indoktrinasi Manipol. Ini bahannya, ini juga. Ini bukunya Yamin. Tulisan Yamin. Lalu, nah berdasarkan itu maka keluarlah nanti dekret presiden tanggal 5 Juli 59. Nah, artinya apa? Sejak tanggal itu maka berlakulah demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal dibuang. Sudah berhenti, selesai. Itu artinya perdebatan, perkelahian, krisis yang terjadi selama 8 tahun, coba diselesaikan oleh Soekarno dan Nasution dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 lewat dekret presiden. 5 Juli 1945, maka disitulah berlakunya demokrasi terpimpin. Baik. Selesai satu periode selesai satu periode demokrasi liberal dan menuju ke terpimpin. Pemirsa, demikian kita tadi sudah mendengarkan cerita bagaimana perjalanan Indonesia selama di demokrasi liberal. Ada berbagai macam peristiwa, kejadian yang mungkin kalau diceritakan mungkin akan terlalu banyak. Jadi ini berusaha untuk diperingkas, nanti mungkin akan ada cerita-cerita lain ya yang berkaitan dengan itu ya. Tapi untuk episode kali ini kita sudah mengetahui bagaimana cerita tentang demokrasi liberal dan berhenti selesai di tahun 1959, dilanjutkan di demokrasi terpimpin. Kalau gitu ada tambahan lagi atau sudah? Ya udah, mau apa lagi? Kalau gitu nanti the next episode-nya adalah demokrasi terpimpin. Terima kasih sudah menyimak episode YouTube channel Anhar Gonggong untuk kali ini. Jika suka dan senang dengan video ini, bisa di-like ataupun di-subscribe dan juga bisa di-share ke media sosial yang pemirsa milikin gitu ya. Dan mungkin yang lain yang belum tahu akan jadi tahu dengan share-an atau subscribe-an pemirsa semua. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dah.